Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dari kelas I. Saya ingin mempresentasikan bedah bisnis Eat Sambal dengan metode 5P. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas ujian akhir jauh bisnis startup. Nah, di sini ada target market dan problem solving. Nah, ke yang satu targetnya usia dari 15 tahun hingga 40 tahun. Pelajar, mahasiswa, dan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, yang kedua, orang yang suka kalau makan selalu pakai sambal. Jadi, apa-apa tuh selalu ada temennya sambal gitu. Yang ketiga, keluarga yang biasanya ibunya atau mamahnya yang lagi malas masak sambal, yang keluarganya ingin sambal, jadi bisa beli ke Eat Sambal. Nah, yang keempat, orang yang suka apa-apa tuh instan gitu. Nah, kan Eat Sambal itu instan, jadi bisa beli di Eat Sambal. Yang kelima, bisa dimakan pakai nasi saja soalnya sambalnya sudah ada lauknya. Nah, ya Eat Sambal ini sudah ada lauknya gitu. Jadi bisa dicampur makannya pakai nasi saja, jadi enak. Nah, yang keenam, sambal yang mudah dibawa kemana-mana, kemasannya yang pakai tempat. Jadi kemasannya itu sudah memakai tempat bulat kayak gitu, seperti dibuat dari plastik. Yang ketujuh, cari sambal yang harganya standar. Nah, di sini harganya standar dan ramah. Yang ke satu, ada produk. Di sini ada kelemahan dan kekuatan. Yang kekuatannya satu, kemasan yang mudah dibawa kemana-mana dan minimalis. Kemasannya yang tadi, yang kayak kaleng kayak gitu, tapi bukan kaleng, terbuat dari plastik yang mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, sambalnya ada dalamnya ada lauk di dalamnya, seperti ayam, cumi, dan cakalang. Jadi enak dicampur pakai nasi saja. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan. Yang ketiga, rasa yang cocok untuk orang Indonesia yang suka makan pedas. Jadi kan orang Indonesia suka makan pedas, jadi bisa beli sambal di Eat Sambal. Yang keempat, rasanya enak dan pedasnya yang pas gitu. Jadi nggak terlalu pedas, nggak terlalu manis, nggak terlalu asin. Nah, kelemahannya atau weakness. Yang ke satu, beli pas sampai ke pelanggan, kemasannya atau tempat sambalnya bocor. Nah, ada pelanggan yang beli di Eat Sambal, kemasannya tidak terlalu kuat karena plastik, jadi bocor kemana-mana gitu. Nah, yang kedua, memesan 5 varian yang dikirim cuma satu varian. Nah, ada pelanggan yang memesan 5 varian yang berbeda, ceritanya cumi, cakalang, dan yang lain-lain. Nah, malah yang dikirimnya satu varian saja, yaitu cakalang. Yang ketiga, foto tidak sesuai aslinya. Nah, tidak sesuai aslinya gimana? Jadi, di foto full sambalnya yang pas sampai ke pelanggan itu setengahnya. Yang keempat, dikirimnya yang mendekati expired. Jadi, yang dikirim ke pelanggan itu mendekati expired. Nah, di sini ada price, strength, dan weakness, sama kelemahan dan kekurangan juga. Nah, ya, kekuatannya adalah harga ramah di kantong semua kalangan. Kedua, harga sesuai dengan lauk yang ada di sambal. Sesuai aja gitu. Yang ketiga, sambal yang ramah, belinya di kantong tapi enak gitu. Yang keempat, cocok bisa dibeli oleh keluarga yang lagi malas masak sambal. Kelemahannya ada, kalau harga cabai naik, harganya pasti juga naik. Jadi memikir gitu, beli apa tidaknya. Yang keempat, kalau harga naik, pelanggan juga pasti mikir untuk bisa membeli Eat Sambal ini. Jadi kita bisa kehilangan pelanggan. Yang keempat, cabai naik, harga tetap sama, bisa tidak ada pelanggan. Ada people. Di sini ada kekuatan dan kekurangan. Pengirimannya yang sangat cepat.
Nah, di sini kekuatannya sangat cepat gitu pengirimannya. Dan yang kedua, pas di chat untuk menanyakan sambelnya itu juga tidak lama, karyawannya cepat membalas chatnya. Yang ketiga, karyawannya juga bahasanya yang ramah ke pelanggan. Nah, yang keempat, rating bagus dan jeleknya yang ada di komentar Shopee atau TikTok suka dibalasin satu persatu, atau ada yang rusak bisa diretur gitu. Kelemahan people itu suka ada kemasan yang bocor jadi sambalnya tumpah. Yang kedua, ada juga pelayanan tidak konsisten. Yang ketiga, kalau lagi ramai suka balasnya chatnya lama gitu. Yang keempat, kurang tambah par saat saat mengirimkannya. Di sini yang kelima ada plus, ada kekuatan dan kekurangan. Ya, kekuatannya tempat memasaknya bersih. Kenapa bersih? Saat membuat konten, It's Sambal ini menunjukkan dapurnya gitu. Yang ketiga, bisa membuat cabang seperti membuat tempat makan di tempat yang lain. Kelemahannya ada satu, harusnya membuka cabang jadi seperti tempat makan. Yang kedua, sulit bersaing dengan restoran lain kalau tidak membuka cabang. Yang ketiga, tidak membuka cabang jadi yang pengen langsung makan tidak bisa. Di sini saya ada peluang dari Eat Sambal ini bisa kita amati, tiru, modifikasi seperti bisa membuat varian lain seperti sambal udang, sambal teri, sambal hati ayam dan lain-lain. Jadi kan Eat Sambal ini ada beberapa varian yaitu udang, ayam suwir, cakalang. Kita bisa amati, tiru, modifikasi. Jadi kita bisa membuat kayak Eat Sambal ini. Yang kedua, bisa membuat ukuran yang besar. Jadi bisa membuat ukuran yang lebih besar. Sambal ini kurang ukuran besar. Yang ketiga, bisa membuat kemasan lebih menarik. Jadi contohnya tempatnya di kaleng agar tidak bocor. Nah kan sambal ini di plastik. Jadi kita membuatnya di kaleng supaya tidak bocor. Jadi kemasannya juga bikin menarik itu, menarik pelanggan. Yang keempat, bisa membuat restoran sambal buat tempat makan seperti sambal bakaran gitu. Yang kelima, bisa mengadakan giveaway dan juga promo di hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan jadi pelanggan ingin membeli sambal kita terus-menerus karena banyak promo. Yang keenam, bisa kerjasama dengan restoran lain. Yang ketujuh, bisa membangun komunitas pelanggan. Nah, itu peluangnya. Kesimpulannya adalah, jadi dari saya membedah bisnis sambal ini, saya bisa meniru ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Jadi saya tahu berbisnis itu tidak mudah untuk dijalani, pasti ada kritikan atau juga pujian, dan saya bisa meriset dari bedah bisnis sambal ini kayak promosinya, kemasannya, dan ukuran kemasannya. Berbisnis ini tidak selalu konsisten, juga pasti ada kenaikan dan turun dari penjualan. Nah, dari membedah bisnis ini, data sumbernya saya dari Shopee, TikTok, Instagram. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dari presentasi saya membedah bisnis Eat Sambal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.